Hutan-hutan di Gunung Merapi telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sejak tahun 1931 sebagai bagian konservasi sumber daya air, sungai, dan penyangga sistem kehidupan di kota-kota di seputar Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang di Jogja. Habis nyamper Hendra di kosan, kita mau nyari tempat ngecamp di seputaran Jogja. Tanya ke teman-teman, kita pengen cari yang view-nya bagus, hawanya adem, dikasih rekomendasi ke Bukit Klangon. Bukit Klangon lurus. Akses ke Klangon jalannya beton, cuman harus berhati-hati karena di sepanjang jalan, terutama menjelang Klangon, itu banyak sekali truk-truk angkutan pasir yang kadang-kadang konvoi, ada juga beberapa yang ada trouble di jalan. Ini udah mulai nanjak masuk desa Singlar, dusun Singlar. Bahaya lahar panas dan lahar dingin. Sisa-sisa material lahar dingin letusan Gunung Merapi 10 tahun yang lalu menjadi berkah bagi masyarakat di seputar Merapi. Ini kita masuk Tambah ke atas, view-nya makin bagus. Kanan kirinya kebun-kebun sayur dan tidak terlihat lagi rumah penduduk di kanan dingin kiri. ini suasananya. Sebelum sampai di Klangon ada juga tempat main atau camping ground namanya Teras Merapi, tapi kayaknya masih di bawah, jadi kita pengen yang di atas yang langsung berbatasan dengan hutan. Buat yang hobi downhill, Klangon ini juga dikenal sebagai trek Merapi untuk downhill. View-nya bagus, treknya menantang. Menjelang Klangon sudah tidak ada lagi kebun-kebun sayur. Sekarang kanan kiri jalan ini adalah hutan-hutan dan hari ini berkabut. Kita memasuki kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi. Bukit Klangon ini masuk ke wilayah Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, berbatasan dengan wilayah Klaten, Jawa Tengah. Ke atas. Kita sempat nyasar ke belakang, ke jalan yang buntu. Kesananya jalan setapak, jalan motor. Akhirnya kita balik lagi. Camping ground untuk camper van ada di atas. Jadi pas di parkiran ada jalan naik ke kanan, ke atas. Kukut beberes dia. Ke atas. Kira-kira 100 meter dari parkiran nanti ada pos. Di situ kita daftar untuk ngecamp. Tiketnya 15.000
satu orang dan 5.000 untuk parkir mobil. Baik untuk camper van maupun untuk camp biasa sama aja tarifnya. Kita lagi cari-cari spot buat tenda yang nggak jauh dari air, view-nya bagus. Sini bagus juga. Benarnya spotnya dimanapun bagus, view-nya luar biasa. Tapi kita pengen cari yang terbagus dan yang lebih penting lebih privat ya. Itu udah ada tenda. Nyari yang begitu buka pintu tenda langsung kelihatan Gunung Merapinya. Jadi kita bisa leyeh-leyeh dalam tenda sambil melihat Gunung Merapi. Saat kita datang tuh hanya ada satu tenda di sini yang lagi ngecamp. Yang lainnya tenda-tenda yang kosong. Tenda yang kosong itu ternyata tenda yang sudah di booking, yang malamnya mereka baru pada datang. Buat yang lagi males pengen ngecamp di sini atau mau praktis, nggak mau repot, tinggal sewa aja. Satu tenda kapasitas 4 orang itu harganya rentalnya 80.000. Udah termasuk matras 4 biji. Jadi kita tinggal bawa alat masak sama sleeping bag aja. Kita mendirikan tenda di pinggir jurang. Sepertinya memang nggak tahu ya, feelingnya ke situ. Setiap ngecamp, cari-cari spot yang bagus, ketemunya di pinggir. Kadang-kadang memang di situ, nggak jauh dari tepi, nggak jauh dari jurang, yang pandangannya bisa lepas. Bunker kita sudah berdiri. Tenda ini mereknya Merapi Mountain, produk lokal, tipenya Stone Bunker. Kalau lihat dari tipenya sih tahan badai. Kabut dan berpasir loh ini. Sekalian urusan MCK dan ambil air untuk masak dan cuci-cuci. Kita sholat di joglo ini. Lihat-lihat di sekitar bumi perkemahan ini, kami belum menemukan musola. Toilet di bumi perkemahan ini ada di belakang pendopo. Ada 6 pintu atau 6 toilet. Kita lagi masak. Urusan tenda, kita lanjut masak-masak. Waktu naik, warung-warung masih buka. Saya pikir nanti aja malam-malaman belanja di situ. Tambah-tambah karena kita nggak terlalu ready makanan. Tapi ternyata warungnya tutup. Ketika malam sudah menjelang, gelap mulai tiba, city light kota Jogja kelihatan jelas dari sini. Begitupun bintang-bintang di langit, kelihatan bertaburan. Sayang kamera HP tidak bisa merekamnya. Hari ini bulan juga kelihatan separuh di atas sana. Depan tenda kita ini jurang dan ada jalan setapak yang turun ke jurang kemudian naik lagi ke bukit yang di seberang. Malam ini ada rombongan motor lewat. Ternyata memang biasa dipakai oleh masyarakat sini, naik turun pakai motor.
Pundi niku, Pak? King pundi? Oh, mek tawon. Mek tawon apa mek madu? Oh, tawon siring. Malam ini hujan sempat turun. Alhamdulillah kita sudah pasang flysheet. Sehingga hujan tidak merepotkan. Tidak tembus ke dalam. Walaupun saya tidur di teras yang tidak ada innernya. Jadi lantainya juga pakai karpet plastik, bukan lantai tenda aslinya. Anak-anak jam 8 aja udah pada tidur. Akhirnya kita juga ikut tidur. Ini yang ayah lakukan waktu Dedek mimpi. Subuh di Klangon, Taman Nasional Merapi. Cuacanya tidak terlalu dingin. Pupernya juga tidak terlalu ramai. Semalam di belakang kita baru datang. Rupanya mereka datang sudah malam, tapi lanjut begadang sampai pagi. Subuh ini belum kedengaran suara-suara orang atau rombongan lain di puper ini. Padahal ya, kalau buat saya, buat kami, suasana yang paling bagus, paling syahdu itu ya ketika pagi-pagi, cuaca masih cerah, suara burung-burung berkicau, apalagi kabut belum turun. Kita bisa menyaksikan sunrise atau suasana pagi yang indah di alam. Itu buat kita, tapi buat orang lain kan beda. Ada yang bilang, ngapain jauh-jauh ngecamp kalau tidur cepat-cepat. Merapinya mulai nampak, puncaknya mengeluarkan asap, tapi ini dari kamera belum kelihatan ya. Kelihatan, sudah lebih awal dia disinari oleh matahari. Di sini belum. Di sana matahari terbitnya merah. Ini trek sepeda. Tuh, dia ada apa? Tarnya dari sana tuh. Trek Klangon. Pagi yang cerah. Suasana pagi seperti ini yang membuat kami betah. Kembali dan kembali camping karena rindu suasana seperti ini. Pemandangan yang bagus, udara yang segar, kemudian suara-suara burung berkicau di pagi hari menemani aktivitas kita. Buat yang biasa tinggal di perkotaan kan suasananya beda banget ya, menyegarkan. Sangat cakep.
tawon kumbang. Tuh, dari tadi banyak sekali. Ada di mana dia? Ini marah kemarin, ada yang ngambil. Kita mau start, tapi nggak bawa sepeda. Udah video-video aja. Kalau ada airnya, ngecampnya di sana bagus, keren, lebih alami. Tempat camping dan juga yang suka bersepeda downhill, start dari Bukit Klangon. Pagi ini terlihat flysheet kita masih basah, sisa-sisa hujan semalam. Kita bangunin dulu Fadlan. Fadlan, selamat pagi. Assalamualaikum. Kamu di tempat kepompong, di bunker. Copot dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Subhanallah. At-tahiyatu lillah. Wassalatu wassalamu. Ini suasana dapur kita, seperti acara TV Harmoni Alam. Dulu ada acara itu, masak-masak di alam. Siap nih puding sarapan kita pagi ini. Saya suka masak puding sebelum tidur. Kalau di gunung begini, jadi kayak di kulkas. Pagi-pagi pudingnya dingin, serasa di freezer. Ini memang Klangon cerah sekali ya. Kalau kemarin pas kita datang hampir nggak kelihatan tuh gunungnya. Hari ini gunungnya tampak besar sampai dengan asap-asap yang keluar dari kebun itu kelihatan. Kalau sedang erupsi itu akan kelihatan sekali malam-malam itu warna merah dari magma yang meluncur ke bawah. Dari kampung saya di Kabupaten Karanganyar, itu kalau saya keluar rumah, kalau Merapi lagi erupsi itu kelihatan merah-merahnya, lelehan-lelehan lava yang meleleh ke bawah. Dan erupsi yang terakhir tidak bisa lagi naik ke puncak Merapi dari Cangkringan. Jadi jalur pendakian ke sana sudah tertutup oleh lahar dingin yang mungkin labil, tidak bisa untuk mendaki. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang lagi cari rumput di hutan.
Mereka mengatakan pendakian sekarang dari base camp Selo, Kabupaten Boyolali, atau dibalik dari gunung ini. Kalau ini kita dari selatan, kalau Selo itu dia dari arah utara, antara Merapi dan Merbabu. Jam 8 ya. telurnya kegencet. Banyak. Kita ke gubuk itu, Fadlan, yang di atas. Itu. Mm-mm. Aduh. Aduh. Oh iya. Mas Indra mana? Itu di atas, nanti kita panggil. Fadlan punya buku apa sih itu? Buku 4 ensiklopedia 4 dimensi junior. Kita suka. Ayalah. Ada sewa ATV. Kita juga bisa naik ATV nanti ya. Apa kau berani? Benarnya berani. Kita sengaja setting tenda ini, begitu buka pintu itu bisa langsung lihat puncak Gunung Merapi. Bubaran panitia nih. Tinggal tenda biru. Dengan pemandangan syahdu. Menjelang duhur kita check out dari Klangon, nyari makan di Ke atas ya. Kopi Merapi sebelum kita antar Hendra kembali ke kosannya.
Kopi Merapi ini letaknya nggak jauh dari Klangon, tepatnya di Pinten, Pak? Kali Adem. Berapa orang? 1, 2, 3. 3, 12.000. Kali Adem 10 tahun yang lalu merupakan area yang paling terdampak dari erupsi Merapi. Sekarang ini menjadi tempat wisata. Bekas-bekas erupsi 10 tahun yang lalu sebagian menjadi museum, sebagian menjadi tempat-tempat untuk rekreasi, dan sebagian juga menjadi mata pencarian masyarakat di sini berupa penambangan pasir. Paling dekat jadi bunker. Ini menu prasmanan di Kopi Merapi. Jadi selain kopi juga menyediakan makan. Kami makan di sini berempat. Harga makannya murah banget ya, walaupun di tempat wisata. Terima kasih. Masuk UII tanpa tes. Perjalanan camping kita diakhiri dengan kembali ke UII antar Hendra ke kosnya, dan kami lanjut ke Karangpandan, Tawangmangu, nengok mbahnya Fadlan. Visitas.